أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah segala puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang diberikannya kepada kita, wabil khusus nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Karena semua nikmat itulah pada akad pagi yang berbahagia ini kita kembali bersama-sama dipertemukan oleh Allah dalam rangka untuk bersama-sama zikrullah, yaitu dengan mentadabburi ayat-ayat sucinya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian kita ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Tak lupa kita akan kirimkan fadilah keutamaan daripada surat Al-Fatihah kepada ahli luhur kita masing-masing. InsyaAllah Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahannya, menerima iman Islam dan amal solehnya. Bi barakatillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan tadabbur Quran kita pada surah Al-Had ayat berikutnya, yaitu ayat ke-65. Seperti biasa kita akan membacanya terlebih dulu beberapa ayat, baru setelah itu kita bersama-sama mentadabburinya. Al-Hajj ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahr. Fil bahri bi amrihi wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idzni. Inna Allah bin nasi lara'ufur rahim. Inna Allah bin nasi lara'ufur rahim.
وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian tadabbur Quran kita. Pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu maha kaya dan maha terpuji dan maha segala-galanya ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi tidak ada yang paling maha kecuali Allah, termasuk ya yang paling maha kaya itu adalah Allah. Maka kalau kita minta kekayaan, maka mintalah kepada Allah. Walau bagaimana Bapak dan Ibu semuanya bahwa ya selain Allah itu makhluk itu artinya ya yang diciptakan. Allah yang kehendaki ada. Jadi tidak ada yang namanya manusia itu kaya, tidak ada manusia yang namanya kemudian pintar. Tidak ada. Semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai ujian bagi hambanya yang bernama manusia di atas muka bumi ini. Tapi begitu banyak manusia yang terjebak, Bapak dan Ibu sekalian, terjebak karena ujian ini. Dititipi sedikit harta saja oleh Allah merasa dirinya kaya dan akhirnya sombong. Dititipi ilmu sedikit oleh Allah dan karenanya merasa sok pinter, lalu sombong meremehkan orang. Ya, padahal ya, dirinya atau manusia itu maksudnya itu
diciptakan oleh Allah, dan sebenarnya manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahr. Alam tara, tidakkah kamu perhatikan, annallaha, bahwasanya Allah, sakhkhara lakum, telah menundukkan untukmu, ma fil ardi, apa saja yang ada di bumi. Kemarin telah kita singgung ya Pak, betapa Allah itu sangat sayang kepada hambanya, sampai-sampai apa yang ada di bumi dan juga di langit itu semua diciptakan oleh Allah, diperuntukkan untuk siapa? Manusia, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Matahari diciptakan oleh Allah untuk manusia, bulan untuk manusia, bintang untuk manusia, langit diciptakan untuk manusia, dan juga bumi diciptakan untuk manusia. Cobalah kita sedikit berpikir Pak dan Ibu sekalian. Ya, lihatlah betapa baiknya Allah kepada kita sehingga semuanya ditundukkan untuk kita. Allah kemudian memberikan rezeki, menjamin rezeki kita, ya. Tidakkah kita berpikir sebentar atau sedikit saja akan karunia Allah itu? Maka kalau kita sedikit saja mau merenungkan itu semua, insya Allah kita akan menjadi orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah itu sangat amat baik kepada kita. Wal fulka tajri fil bahri, dan ditundukkan pula wal fulka, mahluka itu perahu Pak, atau bahtera. Tajri fil bahri, yang berlayar di lautan. Bahri itu bahr, yaitu samudra. Kita lihat ya bagaimana kapal atau bahtera itu bisa berlayar di atas samudra. Itu kalau bukan karunia Allah itu nggak bisa Pak, pasti tenggelam. Nah, tapi tidak dengan perahu Pak ya. Nah, ini menandakan bahwa sampai laut pun juga ditundukkan Allah ya, untuk manusia atau hambanya. Wal fulka tajri fil bahri, dan ditundukkan pula bahtera atau kapal yang berlayar di samudra, bi amrih, dengan perintahnya. Tidak cukup itu Pak, wa yumsikus samaa, dan dia Allah menahan langit, anta fa'alal ardi, yang jatuh menimpa bumi. Coba lihatlah Pak bagaimana kekokohan langit, kok tidak runtuh ya Pak ya. Itu siapa yang menahan? Siapa kemudian yang memeliharanya? Itu tidak lain adalah Allah. Suatu saat nanti Pak, langit ini akan runtuh ketika hari kiamat. Tapi sekarang lihatlah bagaimana kokohnya langit di atas, ya, tidak bisa runtuh. Siapa yang menahannya Pak? Itulah Allah. Maka pantaskah bagi seorang hambanya, makhluknya yang bernama manusia, kemudian kafir atau ingkar kepada Allah? Sebenarnya tidak pantas Pak. Namun pada kenyataannya banyak manusia yang ingkar, kafir kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka berbahagialah orang yang mendapatkan hidayah
sadar bahwa semua ini karena Allah, lalu beriman kepadanya dan menyembah kepadanya. Itu beruntung banget Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Berarti Allah telah memberikan kepada kita apa? Hidayah. Tanpa hidayah nggak bisa, Pak. Innallaha, sesungguhnya Allah, binnasi, terhadap manusia, yaitu kita, Pak, la raufur rahim, sungguh amat sayang, sungguh amat pengasih dan penyayang. Kalau ada yang paling sayang kepada kita manusia, Pak, itu hanya Allah, Pak. Ya. Kasih sayang orang tua kepada anaknya itu kalah dengan kasih sayangnya Allah kepada hambanya, Pak. Namun kebanyakan manusia menutup mata kasih sayang Allah kepada dirinya, Pak. Bahkan cuek. Ketahuilah Pak dan Bapak dan Ibu sekalian, betapa Allah itu tidak pernah melepaskan karunia-Nya kepada kita. Mulai dari kita bangun tidur, beraktivitas, kemudian kembali kita tidur. Bahkan dalam tidur kita pun Allah tidak pernah melepas karunia-Nya kepada kita. Allah tidak pernah memberikan melepaskan pemberian nikmatnya kepada kita. Hatta kita tidur pun, Pak. Ya. Coba tadi malam kita tidur, betapa sangat nikmatnya gitu Pak ya. Kita bisa istirahat. Ya. Kita bisa melupakan permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri kita dalam kehidupan ini. Ya. Itulah bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Ya, sampai tidur pun kita dijagain, Pak, oleh Allah. Ruh kita dipegang oleh Allah. Kemudian ruh kita dikembalikan oleh Allah kepada kita saat kita bangun. Masya Allah. Itu adalah karunia Allah, Pak. Maka pantaskah kalau kita itu kafir kepada Allah? Sungguh tidak. Tidak pantas, Pak ya, seorang hamba itu kafir atau ingkar kepada Allah. Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Wa huwal ladzi ahyaakum, bahwa dan Dia Allah alladzi ahyaakum, yang telah menghidupkan kamu, summa yumitukum, kemudian mematikan kamu, summa yuhyikum, kemudian menghidupkan kamu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menghidupkan kita. Keberadaan kita di alam jagat raya ini dikehendaki oleh Allah. Kita hidup tidak minta, Pak, tidak pesan, tidak order. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkan saya, ciptakan saya. Tidak. Ya. Tapi kita hidup ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, Pak. Ya. Maka bersyukurlah kepada Allah atas karunia ini, yaitu diciptakannya kita di muka bumi ini. Diciptakan dalam bentuk manusia lagi, Pak, bukan yang lainnya. Nah, sementara masih banyak makhluk yang lainnya kan, Pak. Ada binatang-binatang itu. Ya. Tapi Allah memilih kita, Pak, menjadikan manusia. Dan kita sama-sama tahu bahwa manusia itu makhluk yang paling mulia, Pak. Ya, karena manusia dikaruniai Allah apa, Pak? Akal. Karena akal inilah ya
Manusia itu bisa berpikir, bisa membedakan ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak, dan sebagainya. Ya. Coba kalau disabda oleh Allah dengan makhluk yang lain misalnya, ya, ayam misalnya, ya seperti itu keadaan ayam. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak, nanti kita akan diwafatkan oleh Allah, akan dimatikan oleh Allah pada saatnya tiba. Karena hidup di dunia ini tidak selamanya. Manusia hidup di dunia, apapun yang hidup di dunia ini terkena hukum alam atau sunatullah. Hukum alam yang ada di dunia ini adalah fana, Pak. Fana itu rusak. Tidak ada ya namanya langgeng di dalam kehidupan ini. Bakal rusak. Ya. Dan itu dicontohkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah di hadapan kita ya, bagaimana tumbuh-tumbuhan itu tumbuh kemudian akhirnya mati dan kering. Begitu juga dengan manusia. Tidak ada yang langgeng di hidup di dunia ini. Pasti ada masanya berakhir. Termasuk kita, Pak. Enggak ada manusia yang hidup langgeng. Kita akan meninggal. Tinggal tunggu giliran aja, Pak, kita kapan waktunya. Ya. Kalau waktunya tiba, maka ya tidak bisa diundur maupun dimajukan. Enggak bisa dimundurkan maupun dimajukan. Ya. Coba kalau kita ingat masa itu, Pak, masa ketika kita wafat gitu. Kita enggak bisa kemudian minta izin, ya Allah jangan wafatkan aku belum siap. Tidak bisa, Pak. Kalau waktunya tiba ya tiba. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Ibu sekalian, manfaatkan waktu atau usia umur yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Ya, supaya kita bisa kembali pulang ya, menemui Rabb, menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu wafat, dikuburlah kita atau manusia itu. Lalu Allah berkehendak dengan menghidupkan kembali. Makanya orang yang beriman, Pak, harus beriman kepada akhirat. Beriman kepada hari kiamat. Karena manusia yang hidup nanti akan dikembalikan kepada Allah, dihidupkan kembali oleh Allah. Dan disitulah Allah akan bertanya, ya, kemana aja selama manusia hidup di atas muka bumi ini? Apa saja yang dilakukannya manusia di muka bumi ini selama dia hidup? Apakah dia mengikuti syariat yang telah aku tetapkan atau tidak? Nah, itu nanti akan ditanya oleh Allah, yaitu di hari kiamat. Jadi nanti kita akan dihidupkan kembali, Pak, oleh Allah. Yaitu hari berbangkit itu di mana semua makhluk dihidupkan kembali oleh Allah untuk dikhisos, Pak. Dikhisos itu untuk diadili oleh Allah. Maka barang siapa yang melakukan kezaliman di muka bumi ini, yang tidak sempat membalas di muka bumi ini, masih diberi kesempatan oleh Allah nanti di yaumul akhirah untuk membalas kezaliman yang pernah dialaminya. Ya. Untung ada akhirat, Pak. Untung ada hari kiamat. Orang-orang yang waktu di dunia belum pernah merasa mengenyam nikmatnya, ya, apa nikmatnya daging, nikmatnya soto, nikmatnya apa, nikmatnya baju yang baru, ya, nikmatnya semua nikmat yang pernah dialami dan dinikmati oleh orang-orang kaya yang tidak pernah dinikmati orang-orang miskin. Itu orang-orang miskin nanti kalau di akhirat dan dia beriman akan mendapatkan itu, Pak. Ya.
Karena Allah Maha Adil. Kenikmatan yang tidak pernah diberikannya kepada hambanya waktu di dunia akan diberikannya kepada dia di akhirat. Untung ada akhirat, Pak. Untung ada hari pembalasan. Orang-orang yang waktu di dunia kemudian terzolimi, kemudian dia tidak bisa membalas kezaliman itu, pada di akhirat ada kesempatan untuk membalas itu semua. Ya. Jadi bersabarlah dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Semuanya akan disempurnakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Gitu. Makanya Pak, ada hadis yang mengatakan bahwa tahukah kamu orang yang rugi? Para sahabat bertanya, menjawab pertanyaan Nabi itu, orang yang rugi itu orang yang enggak punya, berdagang kemudian enggak untung. Macam-macam para sahabat menjawab tentang pertanyaan itu. Kemudian Nabi menjelaskan sebenarnya orang yang rugi adalah nanti pada hari kiamat orang yang membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, pahala puasanya, pahala baca Al-Qur'annya. Orang yang semua membawa itu semua habis pahalanya itu karena apa? Diberikan kepada orang yang pernah dulu waktu di dunia ia zalimi dan belum sempat diislahkan atau dimaafkan waktu di dunia. Gitu Pak. Ya, jadi ya jangan berbuat zalim terhadap sesama makhluk atau sesama manusia. Kalau di dunia belum diislahkan atau belum dimaafkan, maka itu masih bisa menjadi malapetaka nanti waktu di akhirat. Gitu Pak. Jadi perbaikilah hubunganmu di antara sesamamu. Ya. Sebab itulah yang akan menentukan kamu celaka atau bahagia nanti di akhirat sana. Ya. Jangan sampai ya, pahalamu habis dibagikan kepada mereka yang dulu pernah kamu lakukan. Kalau pahalanya habis bagaimana? Sementara masih banyak orang yang dizaliminya. Maka orang yang dizalimi itu dosanya dilimpahkan kepada orang itu, Pak. Maka dosa yang paling besar sebenarnya dosa kezaliman, Pak. Ya, yang dilakukan manusia di atas muka bumi ini. Ya, Allah mengharamkan kezaliman itu pada dirinya dan juga pada hambanya. Artinya janganlah melakukan kezaliman. Jadi Allah akan menghidupkan kembali nanti kita pada hari kiamat. Innal insana lakafur. Innal insana, sesungguhnya manusia itu benar-benar atau sungguh kafur, amat sangat ingkar. Allah sendiri Pak yang bilang kepada kita bahwa manusia itu amat sangat ingkar. Maka harus hati-hati Pak menjadi manusia itu. Disinilah perlunya kita ngaji Pak, supaya kita bisa mengambil sikap. Jangan begini, jangan begitu. Itu kita tahu kalau kita ngaji. Kita tidak akan pernah tahu ya ini, itu dan sebagainya kalau tidak ngaji. Ya. Kalau manusia itu sangat ingkar, ya berarti apa tindakan yang harus kita lakukan? Kebalikannya, yaitu jangan ingkar. Maka ya kita juga bisa mengetahui ya, kalau pada kenyataannya kebanyakan manusia itu ingkar. Ingkar itu apa? Tidak bersyukur Pak kepada Allah. Lupa terhadap Allah. Lupa terhadap karunia yang diberikan Allah kepada mereka.
Gampang manusia itu melakukan kemaksiatan. Gampang melakukan dosa manusia itu. Ya orang-orang itulah ya yang ingkar berarti Pak kepada Allah. Gitu. Tidak pandai bersyukur kepada Allah, tidak pandai mensyukuri apa yang diberikan Allah kepadanya. Mari Pak dan Ibu sekalian, kita ajari diri kita untuk senantiasa bersyukur Pak kepada Allah. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Kadang-kadang ini yang menjadi pangkal permasalahan problematika manusia Pak, yaitu dunia. Ketika dibatasi dunia itu oleh Allah kepada kita dengan mudah dan gampang menuduh Allah tidak adil. Lalu membandingkan apa yang ada pada diri kita dengan orang lain yang lebih dari kita. Itu juga membuat diri kita terjebak, tidak pandai bersyukur kepada Allah dan menyalahkan Allah. Jangan sampai itu terjadi. Ketahuilah Pak dan Ibu semuanya, ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang pada pagi hari bangun dalam keadaan sehat walafiat, ya sehatlah normal, jiwa raganya itu sehat. Nabi mengatakan cukup baginya orang itu mendapatkan dunia dan seisinya. Berarti nikmat yang paling besar itu ya, bukan banyaknya harta yang ada pada diri kita, tetapi nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Kita bayangkan aja Pak, kalau kita sehat, kita bisa makan, minum enak, walaupun ya menunya biasa, makan tidak dibatasi, makan tidak kemudian ada larangan ini, larangan itu. Alangkah nikmatnya kehidupan itu Pak. Ya, kalau kita sehat. Tapi coba bayangkan kita melihat orang yang sakit. Kalau kita pas pergi ke rumah sakit, tengoklah orang yang sakit itu. Yang oksigennya harus bayar, yang tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Apalagi dia stroke. Banyak banget penyakit yang dia derita. Bisakah mereka menikmati kehidupan itu? Tidak, Pak. Tidak. Meskipun dia punya harta berlimpah, rumahnya banyak, mobilnya mewah, depositonya bank di mana-mana, tapi kalau stroke bisa menikmati itu semua tidak? Tidak kan Pak? Coba bayangkan dengan yang sehat tadi, walaupun dia tidak punya apa-apa, tapi sehat. Pilih mana Pak? Pilih banyak harta tapi stroke tadi, atau biasa-biasa saja tapi sehat? Sehat Pak. Maka nikmat sehat itu nikmat yang paling besar, yang sering dilupakan oleh kita Pak. Yang sering dilupakan oleh kita. Oleh karena itu Pak dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah dan jangan mengingkari nikmat Allah. Ini harus kita lawan Pak, sifat bakil manusia ini. Ya, ini harus kita lawan bahwa sifat kikir manusia itu, sifat tidak berterima kasih yang gampang kufur, ini harus kita lawan Pak. Ya, terlalu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita yang harus disyukuri. Innal insana lakafur. Berarti ya jangan menjadi orang yang mudah melupakan kebaikan Allah. Likuli umatin, bagi setiap umat, jalna mangsakahum nasikuhu,
Bagi setiap umat kami telah tetapkan jalannya untuk mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagi setiap umat, ya kita termasuk umat bukan? Termasuk toh? Kita termasuk umat, Pak. Itu sudah ditetapkan jalannya, Pak, oleh Allah. Kita itu memiliki jalan sendiri. Dan tidak bisa memilih, Pak. Jalannya sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Ada orang yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi raja seperti Fir'aun, Namrud dan lain sebagainya. Ada yang ditetapkan oleh Allah memiliki kekayaan yang besar seperti Qarun, ya. Ada yang ditetapkan menjadi perdana menteri, Haman. Itu kan simbol-simbol, Pak, yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Itu semuanya ditetapkan oleh Allah dan kita tidak bisa memilih. Ya. Coba, bisakah saya menjadi Mas Didin? Mas Didin PNS. Saya tukang las, kan nggak bisa, nggak nyambung. Benar? Nah, itu jalannya sudah ditentukan oleh Allah, Pak, sendiri. Artinya bahwa kita memiliki takdir sendiri. Gitu, Pak. Oleh karena itu ya janganlah kemudian ketika takdir yang Allah berikan kepada kita kok nggak sama dengan yang lain. Lalu kita mengukur kok diri saya lebih baik atau lebih buruk daripada yang lain. Ya, nggak bisa, Pak. Jangan mengukur seperti itu. Lawang kita nggak bisa memilih, Pak, masalahnya. Ya, kita sudah diplot, disetting oleh Allah. Nggak sama, Pak. Saya dengan babi aja nggak sama. Walaupun sama-sama tukang las ya, Bi. Nggak sama. Ya. Nah, berarti bagaimana cara untuk mensikapi ini? Yaitu disyukuri saja. Makanya di dalam iman itu ada rukun yang namanya rukun iman yang bernama percaya, beriman kepada qada dan qadar, Pak. Itu. Cobalah tetepi rukun 6 iman itu. Enak, Pak, hidup itu. Ya. Manusia tidak bisa memilih takdir yang telah dibuat oleh Allah. Fala zunazi'unuka fil amri. Maka janganlah sekali-kali mereka mendebatmu, hai Muhammad, fil amri, tentang urusan ini. Maksudnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan tugas menyampaikan risalah kepada umat kan menolak, Pak. Tidak terima dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak diterima, Pak, oleh umat. Bahkan umat menyodorkan proposal sendiri. Menyodorkan kemauannya sendiri. Dari kemauannya itu enggak ada dasar sama sekali. Ya. Tahu bahwa mereka jelas-jelas jahiliyah, tidak ngerti, bodoh, diajari oleh nabinya Nabi Muhammad SAW, menunjukkan jalan yang benar itu seperti ini loh. Yang kamu sembah itu salah, yang kamu sembah seharusnya Allah, jangan menyembah berhala. Ya. Ini loh yang benar, kata Nabi Muhammad. Tetapi apa tanggapan umat? Tidak mau menerima apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Justru malah menyodorkan apa? Opsi yang lain tentang penyembahan terhadap Allah atau Tuhan itu. Ya. Lihatlah betapa Allah sangat sayang kepada hambanya ketika hambanya sesat. Allah kirim, Pak, utusan Rasul itu
untuk menyampaikan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Yang benar ini loh, gitu. Maka Nabi Muhammad disuruh oleh Allah, jangan sampai mereka itu mempengaruhi kamu, hai Muhammad, akan masalah ini. Ini tugasmu yang harus kamu sampaikan, menyampaikan risalah, mentauhidkan Allah. Ini tugasmu. Jangan kemudian kamu terpengaruh dengan bujuk rayuan mereka yang sesat itu. Ya, jangan sampai apa yang mereka lakukan itu mempengaruhi ya terhadap tugas-tugasmu sebagai seorang penyampai risalah. Maknanya seperti itu, Pak. Wad'u ila rabbika. Serulah mereka menuju Tuhanmu, yaitu Allah. Serulah mereka hanya menyembah Allah saja. Jangan menyembah berhala. Itu. Ajalah mereka untuk mentauhidkan Allah. Jangan membuat kemusyrikan dengan menyembah berhala. Innaka la'ala hudam mustaqim. Innaka sesungguhnya Rabbmu yaitu Allah. La'ala benar-benar berada hudam mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Apa yang kamu bawa ini, hei Muhammad, jalan yang lurus. Sampaikan jalan ini kepada mereka. Tugas Nabi kan begitu, Pak. Menyampaikan risalah yang datangnya dari Allah untuk disampaikan kepada umat. Nah, sekarang Nabi tidak ada, yang ada para alim ulama. Dan alim ulama itu apa namanya, Pak? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kalau kemudian umat tidak ngewarok kepada ulama, ngewaroknya kepada siapa? Karena ulama itu menunjukinya ke jalan yang lurus. Gitu. Ulama yang benar ya, Pak ya, karena banyak ulama yang nggak benar masalahnya sekarang. Ulama yang sahih, ulama yang soleh, gitu. Itu yang harus kita ikuti. Insya Allah selamat. Wa in jadaluka, dan jika dia masih tetap juga mendebatmu, ngeyel gitu Pak ya, makeregeduang, keras kepala, gadur kalau orang Jawa bilang ya. Jika mereka tetap mendebatmu tentang risalah yang kamu bawa itu loh ya Muhammad ya, faqulillahu a'lamu, maka katakanlah Allahu a'lamu, Allah lebih mengetahui bima ta'malun, terhadap apa saja yang kamu lakukan. Tugas Nabi Pak dan Rasul menyampaikan saja. Selebihnya adalah urusan Allah tentang hidayah. Dia merespon kek atau tidak, itu sudah bukan lagi tanggung jawab Nabi Muhammad. Karena sudah menyampaikan risalahnya. Begitu juga ya tugas para alim ulama menyampaikan risalah ini. Menerima atau tidak ya sudah selesai tugasnya. Karena memang jangankan ulama, Nabi aja nggak punya otoritas untuk bisa memberi hidayah. Maka berbahagialah orang yang kemudian didakwai menerima, merespon, berarti orang itu mendapatkan hidayah. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Allah akan memutuskan ya ya permasalahan-permasalahan yang ada pada dirimu, bainakum, dan permasalahan-permasalahan yang ada di antara kamu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Terhadap apa saja kuntum fihi tahtalifun,
yang kamu masih memperselisihkan. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW disuruh berdakwah, menyampaikan risalah kepada umat, tanggapan umat itu kan berbeda, Pak. Ada yang beriman, ada yang kebanyakan kafir. Mereka yang kafir ingkar, mengemukakan berbagai alasan ini, itu, dan sebagainya. Dan mereka berselisih, tidak sepakat, tidak menyetujui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan selalu membantah. Ya. Maka orang-orang ini nanti akan diadili oleh Allah di hari kiamat. Celaka orang yang seperti ini. Ya. Sudahlah tidak mengerti, dikasih tahu, kan harusnya bersyukur. Ini enggak, Pak. Sudah tidak tahu, kemudian dikasih tahu, membantah. Jadi kalau ada orang seperti ini di zaman sekarang, enggak aneh, karena zaman dulu juga ada. Gitu. Malah membantah. Ada enggak, Pak, yang kayak gitu? Banyak. Ya karena merasa tadi manusia tadi, Pak, pinter dan sebagainya itu. Enggak perlu nasihat. Gitu. Alam ta'lam annallaha, tidakkah kamu ketahui bahwasanya Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, mengetahui apa yang ada di langit maupun yang di bumi. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, fi kitabin, telah tertulis tercatat di dalam kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, kata Allah, Pak, ya, 'alallah, bagi Allah, yasir, mudah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk menjelaskan ini saya tambahkan keterangan terkait dengan segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa Allah telah menciptakan takdir-takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Coba renungkan, Pak, ini betul-betul. Allah telah menciptakan takdir-takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya bahwa kita ini tinggal menjalankan kehidupan ini. Gitu, Pak. Berarti pola pikir kita, laku kita, lampah kita itu sudah disetting 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Maka beruntung banget Bapak Ibu yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan iman, diberi hidayah oleh Allah. Itu sudah dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu jaga iman itu. Gitu, Pak. Jangan sampai kemudian telap karena faktor fitnah dunia. Tetaplah lurus terus menetepi ya iman itu, Pak. Kalau kita tetap istiqomah beriman terus, maka langkah kita, hati kita, gerak kita sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngalor ngidul, naik turun itu ada dalam settingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau yang menyeting Allah udah pasti benar, Pak. Gitu. Jadi kalau begitu manusia itu tidak bisa merubah apa-apa. Gitu. Lah kok kemudian manusia itu sombong, seolah-olah bisa melakukan ini itu. Ya. Memang Allah beri kesempatan, beri kebebasan kepada orang-orang yang tidak manut itu. Akhirnya dibiarkan oleh Allah, terserah dia mau berbuat apa. Yang menjadi pimpinannya adalah hawa nafsu dan seton. Maka dia bekerja sama dengan seton untuk melakukan apa saja yang dia lakukan. Gitu. Makanya banyak manusia yang kafir menyimpang dari itu, yaitu dibiarkan oleh
Allah, tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada hadis lagi Nabi mengatakan bahwa hadis qudsi Pak ya, hadis qudsi itu ucapan Allah yang disampaikan oleh Nabi. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu apa Pak? Pena Pak. Pena itu apa? Bolpen. Kalau bahasa kita mah bolpen. Ya, bolpen untuk apa bahasa? Dipakai untuk apa? Nulis. Maka ketika Allah menciptakan pena, bertanya Allah kepada pena, "Hei pena, tulis." Pena nggak ngerti. Apa yang harus saya tulis ya Rabb? Tulis semua kejadian yang ada di muka bumi ini. Itu perintah Allah kepada pena. Kemudian pena menulis Pak. Ya, mulai kejadian dari awal hingga akhir tanpa kecuali dan tanpa luput. Tanpa luput berarti tanpa salah, tanpa tersisa, tanpa tertinggal. Itu ditulis oleh pena. Terkait dengan kejadian demi kejadian, takdir demi takdir yang tadi Pak, yang Allah telah buat tadi. Ya. Mulai awal sampai akhir hingga kiamat itu Pak, itu ditulis oleh pena tadi. Ya. Berarti kalau begitu ya, kita itu tinggal menjalani kehidupan ini. Betul tidak Pak? Buktinya gini aja deh. Kita hidup kan tidak minta, tidak pesan kepada Allah. Tahu-tahu dihidupkan oleh Allah toh. Berarti yang berjalan apa itu? Takdirnya Allah Pak. Belum lagi takdir Allah yang melingkupi kehidupan baik pribadi, sosial, masyarakat. Ini sudah tertulis oleh Allah. Kejadian demi kejadian yang kita alami dari kita lahir, balik, kemudian meninggal, kemudian di dalam kehidupan sudah ditulis oleh Allah. Oh, si fulan menjadi orang ini, si fulan menjadi orang itu, si fulan menjadi penjabat, si fulan menjadi maling, si fulan menjadi kiai. Sudah ditulis oleh Allah. Nah, sekarang tinggal kita mari bertanya, kita diposisikan oleh Allah di apa gitu kan? Oh, berarti itulah posisi kita. Oh, kalau begitu saya akan maksimal untuk berbuat baik saja pada posisi kita. Gitu Pak. Harusnya begitu. Ya. Dan jangan kemudian mencoba merubah takdir. Misalnya begini Pak. Ya. Kalau kita melihat Pak Didin, kayaknya Pak Didin enak pejabat ya. Kerjanya itu kayaknya cuma jalan-jalan aja pakai mobil. Ya, sementara saya begini. Bisa nggak misalnya saya berubah seperti Pak Didin? Nggak bisa Pak. Karena takdirnya sendiri. Ya udah, maksimalkan posisi yang ada pada diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Jalannya kehidupan kita itu nanti serasi enak gitu Pak. Beda kalau kita kemudian nggak terima situasi dan kondisi, itu malah runyam Pak. Yakin runyam itu. Tidak terima dengan keadaan itu, tambah runyam Pak. Nikmati saja apa yang telah ditakdirkan Allah kepada kita. Gitu. Ya, kehidupan ini sebenarnya banyak dibuat gambaran-gambaran sedemikian rupa oleh Allah dan itu dihadirkan Allah kepada kita. Cuman kadang karena manusia itu banyak yang tidak mau mengambil pelajaran Pak. Contohlah misalnya, kehidupan manusia itu sudah disetting oleh Allah itu seperti kita kalau melihat sinetron Pak. Alur sinetron atau alur film. Sering lihat sinetron enggak? Jarang ya sekarang, paling YouTube ya. Ya, atau cerita India lah ya. Itu kita bisa lihat alur cerita di dalam film India itu ya. Itu sampai kita terbawa kan. Nah,
Kadang-kadang seneng, kadang-kadang marah, kadang-kadang nangis, ya kan? Alur itu yang membuat siapa? Sutradara. Ada yang menjadi peran utama, ada yang menjadi peran pembantu, ada yang menjadi sopir, ada yang pembantu, ada yang jadi bos. Semua memiliki peran sendiri. Kacau nggak misalnya seorang pemeran utama menjadi bos, kemudian ada pemeran pembantu yang menjadi pembantu, pengen menjadi bos, runyem itu Pak ceritanya itu jadi. Malah nggak jadi sinetron, nggak buat produksi film, karena masing-masing pengen apa berebut posisi. Jadi nggak itu misalnya cerita sinetron itu, nggak jadi. Wah enak bintang film dong, ya mainnya sama bintang yang paling cantik. Saya mah nggak bisa ikut menikmati itu. Saya cuma peran pembantu aja. Nggak mau, saya pengen utama itu. Nggak jadi Pak. Ibarat sederhananya seperti itu Pak kehidupan itu. Maka peran yang Allah berikan kepada kita yaitu terima saja dan maksimalkan di situ. Ya, ketakwaan kita. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Enak Pak kalau begitu. Ya. Ibarat melihat ya sinetron tadi apa itu? Utuh gitu. Ya. Dan mengandung satu makna atau satu pengertian. Ya. Nah, begitu juga dalam kehidupan ini, ya perlunya kita beriman kepada qada dan qadarnya itu di situ Pak, supaya siklus kehidupan ini harmonis gitu. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Ya, jadi segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan manusia, bahkan sebelum Allah menciptakan jagat alam raya ini. Kita hanya tinggal menjalaninya saja, Pak. Gitu. Maka berimanlah kepada qada dan qadarnya Allah, itu enak, Pak. Gitu. Wallahu a'lam bishawab bihaqiqatul murad. Mungkin itu Pak ya yang bisa kita jelaskan. Insyaallah kita sambung pada pekan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.